Al-Quran Karim telah menetapkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang guru bagi seluruh manusia dan kemanusiaan. Bayangin itu, bahkan bukan cuma untuk sahabat kaum muslim ya, tapi untuk seluruh kaum manusia, seluruh manusia. Ya. Di tengah keadaan beliau yang buta huruf, beliau buta huruf, tidak bisa baca tulis tadi. Makanya itu jadi bukti ya bahwasanya Al-Quran itu turun bukan karangan Nabi ya. Nabi aja kan buta huruf, nggak bisa baca, nggak tulis. Umiyin, nggak bisa baca, nggak tulis. Tapi jadi benar-benar bukti kalau Al-Quran itu kalamullah, ya, wahyu dari Allah langsung turun ya, lewat banyak jalan ya, lewat mimpi itu, lewat secara langsung itu malaikat Jibril turun juga. Pernah kan yang pertama kali itu kan di Gua Hiro, Nabi Jibril turun langsung dengan wahyu yang pertama itu dari surat Al-Alaq 1-5 tadi disebutkan, dan cara lainnya gitu banyak. Itu bukti bahwasanya kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, bukan dari karangan Nabi Muhammad, apalagi kalangan orang Arab. Orang Arab pun bukan, karena memang bahasa Arab kan. Al-Quran bahasa Arab, tapi bukan dari orang Arab, karena di dalam kitab Al-Quran pun ditantang ya orang-orang Arab untuk membuat hadis semisalnya, suruh buat misalnya satu surat dari semisalnya. Itu tantangan berlaku sampai hari kiamat. Tantangan sampai hari ini bahkan terjaga sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa membuat yang semisalnya. Makanya itu bukti bahwa saya Al-Quran itu lah kalau ngomong dan karangan Rasul dan karangan orang Arab juga. Jadi murni wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Surat Jumu'ah ayat 2. Nah, dia adalah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, ummiyin, huruf, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyisikan mereka dan mengajari mereka Alkitab, ya, itu Al-Quran dan hikmah Rasulullah. Dan sesungguhnya mereka semuanya benar-benar dalam merasakan yang nyata. Karena dulu kan juga di Arab satu juga masih masa jahiliyah ya, sebelum turunnya, sebelum Rasulullah SAW itu di 140 tahun itu jadi seorang nabi, itu sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian yang lainnya, wa arsalna lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Dan kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah SWT menjadi saksi. Surah An-Nisa surah 4 ayat 79. Dan yang terakhir di sini, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu, ini sama, kami tidak mengutus kamu melainkan wa ma arsalnaka illa, wa ma berarti ada penegasan juga di sini, ada taukid sini juga. Wa ma arsalnaka, tidaklah mengutus kamu melainkan illa, kecuali ya, kepada umat manusia seluruhnya, seluruh manusia, kafatan linnas, tidak hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh manusia kan. Sebagai apa? Basyir wa nadhir. Basyir sebagai kabar gembira, bawa kabar gembira, berita gembira, dan juga nadhir, dan juga sebagai memberi peringatan. Jadi itu pesan bagi seluruhnya ya, bagi para dai untuk menyampaikan, tidak cuma menyampaikan apa yang ingin didengar, tidak cuma menyampaikan apa yang mau disampaikan aja, kabar gembira aja gitu, surga gitu, sesuatu yang indah-indah, enggak. Tapi juga menyampaikan nanti peringatan juga bahwa saya berbuat dosa segini, maksiat segini, ada peringatan neraka, jahanam dan sebagainya. Itu harus ada, seimbang dua-duanya. Jangan kasih yang enak-enak aja, yang buruk-buruknya tidak dikasih gitu. Jadi harus berbeda juga. Amal ma'ruf juga nahi munkar, menyampaikan yang baik dan juga mencegah kemungkaran. Mungkin amal ma'ruf kita tidak terlalu sulit, mudah-mudahan saja amal ma'ruf ya, ada sholat, ada kajian, ada
puasa dan sebagainya. Tapi kalau mencegah mungkar itu ya luar biasa, apalagi di zaman ini tidak begitu mudah dijalankan ya, apalagi dengan aturan-aturan tertentu yang buat kita sulit untuk melaksanakan hal tersebut. Itu tetap harus dilakukan, ma'ruf nahi munkar, juga mencegah mungkaran. Karena kalau dari Quran melakukan 3 yang disuruhkan, kalau bisa, kalau punya kekuasaan apalagi dengan tangan, ya, dengan tangan itu, tanda tangan misalkan salah satunya, atau kekuasaan ya, berarti menyuruh, memerintahkan bawa-bawa ya untuk tidak melakukan perkara tersebut. Kalau punya kekuasaan dengan tangan, kalau nggak bisa berarti dengan lisan kedua, dengan lisan menyampaikan, beri nasihat, berikan kritikan, berikan masukan juga sama saja. Ya, bukan berarti saya mengkritik saya, tapi tetap memang kalau saya tetap harus disampaikan. Dan terakhir, selama-lamanya iman kita mengingkari itu, kita menolak itu dengan hati. Kita menolak itu, kita nggak mau itu, dan kita tidak ridho akan hal itu. Yang menolak dengan hati. Selama-lamanya iman. Itu ada dalam hadisnya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi banyak manusia tiada mengetahuinya. Surat As-Saba surat 4 ayat 28. Nah itu 3 ayat yang disampaikan dalam kitabnya Rasul Ma'alim, bahwasanya nas dari dalam Al-Quran bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang guru. Nah mungkin untuk awal itu saja sedikit ya, karena ini sebenarnya ada 2 pembahasan pertama tentang akhlak atau bagian daripada karakter Rasulullah SAW, bagaimana beliau dalam berperilaku, berbicara, karakteristiknya, kepribadiannya, itu diri beliau. Itu bagian pertamanya yang tadi pertama kali. Dan yang kedua nanti ada baru menjabarkan metode-metode beliau dalam mengajar, kata-kata beliau dalam memberikan nasihat. Dan nanti masing-masing ada tempatnya. Jadi tidak setiap orang dijawab dengan jawabannya sama, tapi dia masing-masing karakteristik sahabat juga. Beliau tuh kalau mengajar begitu, jawaban ke yang tua beda jawaban ke yang muda gitu. Nanti ada tuh di contohnya, ada di contoh hadis itu ada ketepatan dalam memberikan nasihat, dan juga pengarahan dia dengan pengarahan yang bisa membuat para sahabat tuh sampai seperti digambarkan tuh sahabat kalau dengerin Rasul tuh kayak ada burung di atas kepala para sahabat. Bayangin kalau ada burung di atas, berarti kira-kira gerak-gerak apa enggak? Enggak ada. Saking tenangnya, saking khusyuknya kalau dengar Rasul tuh gitu. Saking pengen dengernya, saking memperhatikannya, sampai dikira-kira perumpamaan tuh kayak sahabat tuh di kepalanya ada burungnya, saking tenangnya. Tuh bukan tidur ya, tapi benar-benar dengarkan. Itu pengajaran daripada Rasulullah SAW. Mungkin yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah akan berlanjutkan lagi. Semoga saya diberikan istiqomahan dalam menyampaikan hal ini, dan juga kita semuanya diistiqomahan dalam kebaikan, dalam belajar untuk menambah ilmu, dan juga mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kembali pada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.